Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang sifat kelengkapan bilangan real, mata kuliah analisis real. Sebelum eh, sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vina Rahmatika dengan NIM 2225190002. Nah, yang pertama yaitu batas atas dan batas bawah. Definisi 1, misalkan S subset R atau bilangan real. Nah, yang pertama yaitu suatu bilangan U, anggota bilangan real disebut batas atas S jika U lebih dari atau sama dengan X. Untuk setiap X, anggota S. Yang kedua yaitu suatu bilangan L, anggota bilangan real disebut batas bawah S jika L kurang dari atau sama dengan X. Untuk setiap X, anggota S. Himpunan yang memiliki batas atas disebut himpunan terbatas di atas, sedangkan himpunan yang memiliki batas bawah disebut himpunan terbatas di bawah. Suatu himpunan dikatakan terbatas atau bounded set jika mempunyai batas atas dan batas bawah. Secara umum, S subset bilangan real dikatakan terbatas jika terdapat M anggota bilangan real atau R. Sedemikian sehingga mutlak X kurang dari atau sama dengan M untuk semua X anggota S. Nah, selanjutnya yaitu ada supremum dan infimum. Definisi 2, misalkan S subset R atau bilangan real dan S tak kosong. Yang ke-1, jika S terbatas di atas, maka U anggota R atau bilangan real dikatakan supremum. Nah, supremum ini yaitu batas atas terkecil, atau bisa kita tulis seperti ini. Jika memenuhi dua kondisi, yaitu untuk setiap X anggota S berlaku U lebih dari atau sama dengan X. Dan jika V kurang dari U, maka terdapat S kecil anggota S, sedemikian sehingga S lebih dari V. Yang kedua yaitu ada jika S terbatas di bawah, maka L anggota R dikatakan infimum. Infimum itu yaitu batas bawah terbesar. Bisa ditulis seperti ini. Jika memenuhi dua kondisi, yaitu untuk setiap X anggota S berlaku L kurang dari atau sama dengan X, dan jika W lebih dari L, maka terdapat S aksen anggota S, sedemikian sehingga S aksen kurang dari W. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada lemma, misalkan S subset tak kosong R dan U anggota bilangan real adalah batas atas S. Maka U sama dengan sub S atau supremum S jika dan hanya jika untuk epsilon lebih dari 0 atau epsilon positif. Terdapat S epsilon anggota S sedemikian sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Selanjutnya yaitu bukti ke arah kanan. Misalkan U sama dengan S sub S atau supremum S dan ambil epsilon lebih dari 0. Jelas U dikurangi epsilon kurang dari 0 dan setiap epsilon lebih dari 0. Berdasarkan definisi supremum, terdapat S epsilon anggota S. Sedemikian sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Sebaliknya, misalkan V anggota R atau bilangan real dan V kurang dari U. Ambil epsilon sama dengan U dikurangi V. Jelas epsilon lebih dari 0. Dan berdasarkan hipotesis, terdapat S epsilon anggota S, sedemikian sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Padahal epsilon sama dengan U dikurangi V. Sehingga U dikurangi epsilon sama dengan V. Jadi terdapat S epsilon anggota S, sedemikian sehingga V kurang dari S epsilon. Hal ini menunjukkan bahwa V bukan batas atas S.
Ini berarti U adalah batas atas terkecil. Terbukti. Selanjutnya yaitu ada aksioma kelengkapan. Setiap subset tak kosong dari himpunan bilangan real yang terbatas di atas mempunyai supremum. Akibatnya yaitu setiap subset tak kosong dari himpunan bilangan real yang terbatas di bawah mempunyai infimum. Pertanyaan ini yang kita terima sebagai pernyataan yang benar dan tidak perlu pembuktian. Selanjutnya yaitu ada contoh soal, buktikan bahwa jika A kecil batas atas himpunan A dan B batas bawah himpunan A, maka yang ditanyakannya itu yaitu yang ke-1, setiap C anggota bilangan real dengan C lebih dari A merupakan batas atas A, dan yang kedua yaitu setiap D anggota bilangan real dengan D kurang dari atau sama dengan B merupakan batas bawah A. Selanjutnya yaitu penyelesaian yang A itu karena A kecil batas atas A, maka X kurang dari atau sama dengan A untuk setiap X anggota A sesuai dengan definisi batas atas. Sekarang untuk C lebih dari atau sama dengan A, C anggota bilangan real. Nah, berlaku A-nya itu lebih dari X, lebih dari atau sama dengan X, atau A-nya itu kurang dari atau sama dengan C. Atau dapat ditulis X kurang dari atau sama dengan C. Untuk setiap X anggota A, dengan demikian C definisi batas atas, sehingga dapat dikatakan bahwa C juga merupakan batas atas A. Yang yang A sudah terbukti. Selanjutnya yang B, karena B batas atas A, maka X lebih dari atau sama dengan B. Untuk setiap X anggota A sesuai dengan definisi batas bawah. Nah, sekarang untuk D kurang dari atau sama dengan B, D anggota bilangan real berlaku X lebih dari atau sama dengan B. B kurang dari atau sama dengan X dan B lebih dari atau sama dengan D. Atau dapat ditulis X lebih dari atau sama dengan D untuk setiap X anggota A. Dengan demikian, D definisi batas bawah sehingga dapat dikatakan bahwa D juga merupakan batas bawah A. Sehingga terbukti. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.